Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, di video kali ini saya akan kembali membahas materi yang ada di buku kelas 10 Kemendikbud Revisi 2017 mengenai grammar review. Kalian boleh buka bukunya di halaman 61 sampai dengan 62. Kita akan membahas mengenai noun phrases, yaitu gabungan antara adjektif dan juga nouns. Oke? Kalian sudah siap untuk menyaksikannya? Jangan lupa saksikan video ini sampai dengan selesai. Are you ready guys? Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih detail mengenai noun phrases, lebih baik kita bongkar satu persatu komponen yang ada di dalamnya. Kita mulai. Yang pertama, kita mulai dengan pemaparan mengenai adjective. In bahasa, adjective means kata sifat. Functions of an explanations of a certain nouns or phrase, which can be replaced in a sentence after to be, like is, am, are, was and were, or a particular verbs. Jadi fungsi dari adjektif itu sendiri yang perlu kalian ketahui bahwa sebagai penjelas dari kata benda atau frase tertentu yang tempatnya dalam sebuah kalimat bisa setelah to be, yaitu to be dari present, is, am, are, ataupun to be dari past, yaitu was and were, atau terdapat setelah kata kerja tertentu. Kita masuk ke nouns. In bahasa, nouns mean kata benda. Noun serves to represent the form of an object or thing. Jadi, fungsi dari nouns itu sendiri adalah untuk mewakili wujud dari sebuah objek ataupun benda. Dan nanti kita akan lihat apa saja contoh dari adjektif dan juga contoh dari nouns. Nah, saya akan berikan beberapa contoh dari adjektif dan juga nouns. Tapi kalian juga bisa menyebutkan sendiri kalau seandainya kalian sudah punya perbendaharaan kata mengenai apa saja nouns dan juga adjektif selain yang saya tampilkan. Kita lihat, adjektif contohnya ada beautiful, kemudian ada unique, happy, and then bad, also handsome. Pretty can be, pretty juga bisa, ya, cantik, ganteng, bahagia, unik, dan sebagainya. Kemudian nouns like stone, bird, nose, car, and also design. Jadi semua kata benda yang ada, kursi, meja, rumah, dan sebagainya. Kita lanjut ya. Oke guys, tahukah kalian bahwa dalam membentuk sebuah kalimat tentunya ada proses yang harus dijalankan. Diawali dengan huruf-huruf, kemudian berpindah menjadi kata-kata, kemudian lanjut kepada frase, dan terakhir kepada kalimat. Jadi kalau gitu, frase itu sendiri terdiri atas susunan kata-kata. Oke, kalau sudah bicara mengenai kalimat, artinya kita sudah bicara mengenai struktur yang ada subjeknya dan juga ada kata kerjanya. Oke, kita lanjut, yuk. Sekarang kita masuk ke noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase consists of noun or pronoun which is called the head, main noun or pronoun, and any dependent words, modifier, before or after the head. Kalau di sini bisa dimaknai bahwa yang namanya noun phrase itu terdiri atas kata benda ataupun kata ganti ya. Nah, yang kemudian mereka ini disebut dengan head atau disebut dengan kata benda utama ataupun kata ganti utama.
Nah, kemudian tersusun juga atas modifier. Modifier itu adalah makna dalam bahasa itu penjelas, ya, penegas. Before and after the head. Jadi sebelum ataupun sesudah dari kata benda utama. Nah, depends words give specific informations about the head. Jadi depends word atau modifier ini akan memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai apa? Mengenai the head, yaitu main noun. Kita lanjut ke noun phrase. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa noun phrase make the noun more specific. Kita akan buat kata benda itu menjadi lebih spesifik dengan menggunakan noun phrase. Contohnya seperti ini. Kalau ada kata-kata car, yang kita tahu ya artinya dalam bahasa Indonesia adalah mobil. Tapi mobil itu kan jenisnya banyak ya. Dan juga warnanya pun banyak. Kalau begitu yang mana yang akan kita pakai? Mobil jenis apa ataupun mobil warna apa? Kalau seandainya ingin kita buat menjadi noun phrase, harus lebih spesifik. Kalau car di sini disebut hanya sebagai noun, kata benda saja. Nah, kalau sudah gambarnya seperti ini, warnanya merah. Jenisnya adalah sporty car, mobil sport. Kalau gitu, kalimatnya akan menjadi the red sporty car. Yang akan menjadi modifiernya adalah penegasnya atau penjelasnya adalah the red sporty. Ini bentuk mobilnya adalah mobil sporty, warnanya adalah warna merah. Nah, untuk ini menerangkan siapa? Menerangkan kata benda yaitu car. Sudah cukup jelas kan? Perbedaan noun phrase dengan noun saja. Oke, saya akan berikan satu contoh kalimat lagi untuk meyakinkan bahwa kalian benar-benar udah paham mengenai noun phrase ya. Kita lihat, noun phrase yang terdiri atas adjektif ditambah dengan noun. Nah, gambarnya ini. Bayangkan lebih spesifik. Kemudian saya punya kalimat. Kalimatnya adalah my closest friends have just bought a new house in the city. Nah, kalian perhatikan kalimat yang digarisbawahi berwarna hijau. Di sini ada kalimat closest friends. Mana yang jadi adjektif? Good. Yang jadi adjektifnya adalah closest. Dan kemudian friends itu sebagai noun. Terbentuk atas adjektif dan nouns, maka bagian ini disebut dengan noun phrases. Di bawahnya masih ada lagi loh guys ya. Ada new sebagai adjektif dan kemudian ada house sebagai noun. Nah, bagian ini juga disebut dengan noun phrases. Oke? Gimana? Kalian sudah cukup paham mengenai noun phrases? Sebenarnya masih banyak lagi jenis frase-frase yang lainnya. Nah, untuk kali ini kita fokus kepada noun phrase yaitu adjektif dan juga noun. Nanti di video selanjutnya saya akan coba bahas mengenai frase-frase yang lainnya. So, don't forget to like, share, and also subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran dari saya. Okay guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.